Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di channel Gembala Kristus. Sebelumnya jangan lupa share video ini, dan bagi yang belum jangan lupa subscribe Gembala Kristus. Terima kasih. Shalom sahabat Gembala Kristus. Sadar atau tidak sadar, kematian merupakan suatu kepastian yang akan dialami oleh manusia. Kematian tidak mengenal kekayaan, jabatan, kondisi, bahkan seringkali kematian datang secara tiba-tiba. Menurut Alkitab, ada beberapa orang yang pernah dibangkitkan dari kematian. Berikut ketujuh orang yang pernah dibangkitkan dari kematian menurut Alkitab. Pertama, anak janda Sarfat, terdapat di 1 Raja-Raja 17 ayat 8-24. Kebangkitan anak janda Sarfat adalah kebangkitan pertama yang dicatat di Alkitab. Janda dan anaknya tidak disebutkan namanya. Sarfat adalah salah satu kota di wilayah Sidon, jadi tidak termasuk lagi wilayah Israel. Dan janda tersebut beserta anaknya bukanlah orang Israel yang percaya kepada Tuhan. Ketika itu kelaparan parah sedang melanda Israel karena hujan tidak turun selama 3,5 tahun di sana. Awalnya Elia diperintahkan Tuhan untuk tinggal di tepi sungai Kerit serta minum dari air sungai itu. Kemudian ketika sungai itu kering, Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Anak janda itu sakit dan akhirnya meninggal. Lalu Elia mendoakan anak tersebut dengan cara menelungkupkan badannya di atas badan anak itu dan mendoakannya. Dan mukjizat pun terjadi. Anak tersebut bangkit kembali. Kebangkitan anak itu merupakan bukti kasih dan kuasa Allah melalui Elia. Kedua, anak perempuan Sunem, terdapat di 2 Raja-Raja 4 ayat 8-37. Orang kedua yang dibangkitkan dari kematian adalah anak seorang perempuan di Sunem. Sunem masih termasuk wilayah Israel. Yang membangkitkannya adalah Nabi Elisa. Ketika Elisa singgah di Sunem, keluarga perempuan Sunem sering mengundang Elisa makan ke rumah mereka. Keluarga perempuan Sunem adalah orang kaya dan juga orang yang murah hatinya. Pasangan suami istri tersebut belum mempunyai anak. Elisa berdoa dan bernubuat bahwa tahun depan mereka akan dikaruniai anak, dan hal itu benar-benar terjadi. Kemudian anak perempuan Sunem itu sakit lalu meninggal, dan mereka pun memberitahukan hal tersebut kepada Elisa. Elisa mendoakan anak tersebut dengan cara mirip dengan Nabi Elia, dan anak perempuan Sunem itu pun bangkit kembali. Yang ketiga, anak Yairus, terdapat di Markus 5 ayat 21-43. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat Yahudi. Ketika itu anak perempuannya sedang sakit, dan ia memohon kepada Tuhan Yesus agar datang menyembuhkan anaknya. Setelah mendengarkan permohonan Yairus, maka Tuhan Yesus segera ke rumah Yairus. Ketika Yesus sampai di rumah Yairus, anak perempuan Yairus sudah meninggal. Kemudian Tuhan Yesus memegang tangan anak tersebut dan Yesus berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu pun bangkit, berdiri, dan berjalan. Keempat, anak janda di Nain, terdapat di Lukas 7 ayat 11-17. Suatu ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya memasuki suatu kota yang bernama Nain. Ketika Yesus berada dekat pintu gerbang kota itu, ia melihat orang-orang membawa tandu jenazah untuk dimakamkan di luar kota. Dalam tandu tersebut adalah seorang pemuda, anak seorang janda. Tidak disebutkan nama janda itu dan juga anaknya. Janda itu menangisi kematian anak tunggalnya. Tuhan Yesus menjadi tersentuh hatinya, lalu Yesus menghampiri usungan jenazah itu dan menyentuhnya. Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka anak itu pun bangun dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya.
Setelah kebangkitan anak janda itu, nama Tuhan Yesus pun makin tersiar di seluruh Yudea dan seluruh wilayah sekitarnya. Kelima, Lazarus terdapat di Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Lazarus adalah saudara dari Maria dan Marta. Semasa hidupnya, Lazarus sangat dikasihi Tuhan Yesus. Ketika Lazarus meninggal, Maria dan Marta memberitahukannya kepada Yesus. 4 hari setelah kematian Lazarus, Yesus datang mengunjungi Maria dan Marta. Mereka bersama-sama pergi ke kuburan Lazarus. Yesus meminta orang untuk mengangkat batu penutup kuburan Lazarus. Yesus berdoa dan sesudah itu Yesus berseru dengan suara kencang, "Lazarus, marilah keluar." Lazarus pun bangkit dan keluar dari kuburan. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Lalu Yesus memerintahkan kain-kain itu dilepaskan dan Lazarus dibiarkan pergi. Banyak yang semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Keenam, Tabita terdapat di Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Tabita adalah salah satu orang Kristen di kota Yope. Tabita adalah nama Ibrani, sedangkan Dorcas adalah nama Yunaninya. Ia seorang yang rajin bersedekah dan berbuat baik kepada banyak orang. Karena suatu penyakit, ia pun meninggal. Lalu orang-orang Kristen di Yope memanggil Rasul Petrus. Ketika Rasul Petrus datang ke rumah Tabita dan meminta semua orang keluar, ia pun berlutut dan berdoa. Kemudian Rasul Petrus berkata, "Tabita, bangkitlah." Dan pada saat itu Tabita pun bangkit dan membuka matanya lalu duduk. Petrus membantunya berdiri. Peristiwa itu tersiar ke seluruh Yope dan semakin banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ketujuh, Eutikus terdapat di Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai 12. Orang terakhir yang dibangkitkan yang dicatat di Alkitab adalah Eutikus. Yang membangkitkan adalah Rasul Paulus. Kejadiannya adalah di Troas. Saat itu Paulus sedang melakukan penginjilan. Pada hari pertama dalam minggu itu, Paulus berkumpul dengan orang-orang percaya di Troas hingga larut malam. Saat itu Eutikus, seorang jemaat muda, juga ikut mendengarkan Paulus. Ia duduk di jendela di lantai 3. Eutikus terjatuh dari jendela kemudian meninggal. Kemudian Paulus turun ke bawah, ia mendekap anak muda itu dan menghidupkannya kembali. Itulah 7 orang yang dibangkitkan dari kematian yang dicatat di Alkitab. Semoga iman kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sahabat Gembala Kristus telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.